Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep esensial geografi. Yang pertama itu ada lokasi. Lokasi merupakan data suatu objek di permukaan bumi. Lokasi merupakan konsep utama untuk mengetahui fenomena geosfer. Lokasi adalah posisi atau letak suatu wilayah. Lokasi memiliki dua unsur. Yang pertama ada lokasi absolut. Lokasi absolut ialah posisi suatu objek berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur atau disebut juga letak astronomis. Contohnya Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan juga 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Setelah itu ada lokasi relatif. Lokasi relatif ialah posisi sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi daerah di sekitarnya. Contohnya, Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua serta dilalui oleh dua jalur pegunungan dunia. Setelah itu ada jarak. Jarak merupakan pembatas yang bersifat alamiah. Jarak merupakan ruang yang memisahkan antara objek atau wilayah satu dengan objek atau wilayah lainnya. Contohnya, jarak antara Bandung dengan Jakarta itu 140 kilometer. Dahulu, jarak tempuhnya itu 5 jam, tetapi sekarang menjadi 3 jam karena telah adanya tol Cipularang. Dan juga jarak ini sangat penting dalam geografi karena banyak aspek sangat ditentukan oleh jarak. Contohnya dalam penjualan tanah. Setelah itu ada keterjangkauan. Keterjangkauan adalah mudah atau tidaknya suatu tempat dihubungi dari tempat lainnya. Em, Keterjangkauan tidak selalu berkaitan dengan jarak, namun juga kondisi medan, eh, ketersediaan sarana dan transportasi, dan juga yang namanya ada komunikasi antar wilayah. Misalnya, teknologi dalam bidang transportasi dan ekonomi menyebabkan tingkat keterjangkauan makin tinggi sehingga jarak dengan medan yang bergunung-gunung dapat dijangkau dengan mudah dan singkat. Contohnya, daerah desa terpencil itu lebih sulit dikunjungi daripada daerah perkotaan karena itu ada keterjangkauan dalam eh, transportasi. Setelah itu ada morfologi. Morfologi yaitu bentuk permukaan bumi yang beraneka ragam disebabkan oleh adanya tenaga geologi. Tenaga geologi ini terbentuk antara tenaga endogen dan tenaga eksogen. Selain akibat proses geologi, morfologi juga terkait dengan aktivitas manusia seperti pegunungan lahan. Contohnya di daerah pegunungan di Malang, banyaknya dibudidayakan sayuran, perkebunan apel, tanaman hortikultura. Setelah itu ada aglomerasi. Aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan unsur-unsur yang sejenis. Maksud di sini adalah contohnya kawasan industri di Jakarta cenderung mengelompokkan di Pulau Gadung atau di tepatnya di Jakarta Timur. Setelah itu ada nilai kegunaan. Maaf. Nilai kegunaan dari fenomena di permukaan bumi bersifat relatif sehingga tidak sama bagi setiap orang atau kelompok penduduk. Contohnya, sawah mempunyai nilai kegunaan bagi para petani dibandingkan nelayan, yaitu sebagai lahan untuk menanami padi dan palawijaya. Setelah itu ada interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi merupakan peristiwa saling mempengaruhi antara berbagai fenomena geosfer. Contohnya dalam kehidupan kita itu adalah interaksi antar negara berkembang dengan negara maju karena adanya perbedaan sumber daya alam, hasil industri, teknologi, dan sebagainya. Setelah itu ada diferensiasi area, bahwa antara wilayah satu dengan lainnya terdapat perbedaan baik dalam hal bentuk maupun potensi yang dimiliki. Hal ini karena berbagai gejala dan permasalahan geografis yang tersebar dalam ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Contohnya, permasalahan perkotaan yang sejenis, yaitu jenis tanaman yang dibudidayakan antar dataran tinggi akan berbeda dengan jenis tanaman di dataran rendah. Setelah itu, ada keterkaitan ruang. Keterkaitan ruangan menunjukkan
deretan keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat, baik yang menyangkut fenomena alam maupun sosial. Eh, Perbedaan potensi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya akan mengakibatkan atau mendorong terjadinya interaksi berupa pertukaran barang manusia, pertukaran barang ataupun budaya. Contohnya, banjir di suatu wilayah dapat menyebabkan macetnya arus transportasi di wilayah lain yang terhubung dengan wilayah banjir tersebut. Cukup sekian materi konsep esensial geografi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.